Di video kali ini akan dibahas mengenai jarak dua garis sejajar atau bersilangan. Misalkan diketahui soal seperti ini. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Jika titik K merupakan titik perpotongan diagonal EG dan FH, dan titik L merupakan titik perpotongan diagonal AC dan BD, tentukan jarak antara garis AK dan garis LG. Sebelumnya perlu diketahui bahwa jarak antara dua garis yang dapat ditentukan hanya jika kedua garisnya sejajar atau bersilangan. Kalau kedua garis berpotongan, jaraknya sama dengan 0. Untuk lebih mendapat gambaran dari yang diketahui di soal, kita perhatikan dulu model 3 dimensinya. Baik, ini ada model 3 dimensi dari balok yang diketahui. Jadi terdapat perpotongan antara diagonal EG dan FH yang dinamakan titik K. Ya, seperti ini, titik K ini perpotongan diagonal. Kemudian ada perpotongan diagonal lainnya antara diagonal AC dan BD yang dinamakan titik L. Yang ditanyakan adalah jarak antara garis AK dan LG. Jadi perhatikan kalau kedua garis ini AK dan LG merupakan dua garis yang sejajar. Untuk menentukan jarak antara garis AK dan LG, yang pertama kali dilakukan adalah memilih suatu titik pada salah satu garis. Misalnya di sini pada garis AK dipilih titik K. Nanti titik K ini diproyeksikan ke garis lainnya. Jadi titik K diproyeksikan ke garis LG. Jadi ini misalkan titik proyeksinya disebut titik K aksen. Jarak dua garis AK dan LG ini tidak lain adalah panjang K aksen ini. Untuk membantu mencari panjang ini, KK aksen, dibuatlah segitiga LKG. Jadi segitiga LKG ini merupakan segitiga siku-siku di K. Jadi kalau digambarkan baloknya seperti ini. Dengan ukuran panjang 8, lebar 6, dan tinggi 5. Karena kita akan menggambar segitiga LKG, kita harus tahu panjang sisi-sisi ini. Untuk mencari KG, kita tentukan dulu panjang diagonal ini. Panjang diagonal ini sama dengan panjang diagonal yang di bawahnya ini. Jadi panjangnya dengan Pitagoras yaitu akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Itu sama dengan akar 100, yang artinya sama dengan 10. Dengan demikian panjang ini 10 dan ini juga 10. Berarti KG sama dengan setengah dari 10, yaitu 5. Selanjutnya menentukan panjang LG dengan Pitagoras. Karena segitiga LKG ini merupakan segitiga siku-siku. Atau bisa juga dengan trik tanpa Pitagoras, di mana trik Pitagoras itu bisa kalian tonton pada video mencari jarak titik ke garis. Jadi kalau salah satu sisi sikunya 5, kemudian ini 5, maka ini adalah 5 akar 2. Jadi setelah digambarkan secara terpisah, beginilah segitiga LKG dengan panjang sisi yang sudah diketahui.
Nah, di sini digunakan konsep kesamaan luas, di mana luas dari segitiga ini itu bisa dicari dengan setengah kali KL kali KG, bisa juga dicari dengan setengah LG kali KK aksen. Kemudian ini setengahnya sama-sama dihilangkan, jadi seperti ini. Kemudian angka-angkanya dimasukkan, kemudian ini 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya 5 akar 2 ini pindah ruas hingga menjadi seperti ini. Yang ini sama-sama dibagi 5 sehingga ini menjadi 5 akar 2. Bentuk ini 5 per akar 2 bisa dikalikan sekawan, sehingga hasilnya adalah 5 akar 2 per 2. Jadi jarak garis AK dan garis LG yaitu 5 akar 2 per 2 cm. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak garis BG ke garis CE. Jadi kita lihat model 3 dimensi dari kubus ini. Baik, ini ada kubus ABCD EFGH, akan dicari panjang garis BG ke CE. Ya, jadi ini merupakan dua garis yang bersilangan tegak lurus. Kenapa bisa tegak lurus? Karena kalau kita membuat suatu bidang melalui suatu garis, misalnya melalui garis CE, dibuat bidang CFE seperti ini, maka garis yang lainnya itu akan tegak lurus dengan bidang. Garis DG akan tegak lurus dengan bidang CFE. Untuk dua garis yang bersilangan tegak lurus, langkah pertamanya seperti itu, yaitu membuat bidang melalui suatu garis yang tegak lurus dengan garis lainnya. Selanjutnya kita tentukan titik perpotongan bidang ini, bidang yang dibuat dengan garis lainnya itu. Misalkan namanya titik P. Selanjutnya proyeksikan titik P ke garis CE. Hasil proyeksinya dinamakan titik P aksen. Sehingga mencari jarak garis BG ke garis CE itu adalah mencari panjang dari P ke P aksen atau panjang PP aksen ini. Jadi inilah gambar kubus. Nah, untuk mencari panjang PP aksen akan digambarkan secara terpisah segitiga CFE. Oleh karena itu harus dicari panjang sisi-sisi dari segitiga ini CFE. Panjang FE sudah diketahui, yaitu panjang rusuk kubus 12. Kemudian panjang CF itu adalah panjang diagonal bidang kubus, di mana kalau diagonal bidang itu adalah panjang rusuknya akar 2, sehingga CF itu adalah 12 akar 2. Sementara CE merupakan diagonal ruang, sehingga panjangnya adalah panjang rusuk akar 3, yaitu 12 akar 3.
Jadi inilah gambar segitiganya. Perhatikan bahwa segitiga CP aksen P ini sebangun dengan segitiga CFE. Kenapa bisa sebangun? Karena ketiga sudutnya sama besar. Jadi segitiga CP aksen P ini ada sudut C, begitu juga dengan segitiga CFE. Kemudian ada sudut siku-siku, begitu juga ini ada sudut yang siku-siku. Kemudian sudut yang ini otomatis sama besar dengan sudut yang ini, sehingga nanti bisa digunakan konsep kesebangunan. Jadi karena titik P ini merupakan perpotongan diagonal, yaitu CF dan BG, maka panjang CP ini adalah setengahnya dari CF, yaitu 6 akar 2. Dengan panjang sisi-sisi yang sudah diketahui ini, kita bisa mencari panjang PP aksen. Nah, untuk menentukan kesebangunannya, kita bisa putar segitiga CP aksen P ini ke sini. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dimana ini adalah P aksen dan ini adalah P. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, untuk kesebangunan kita bisa gunakan P aksen per EF sama dengan CP per CE. Jadi ini kesebangunannya. Kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui atau panjang sisi yang sudah diketahui. Jadi ini 12-nya sama-sama dihilangkan. Hasilnya PP aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Kalikan sekawan hasilnya, sehingga menjadi 6 akar 6 per 3. Kemudian ini 6 dibagi 3 itu adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Dengan mengetahui panjang PP aksen, maka jarak garis BG ke garis CE ini yaitu 2 akar 6 cm. Kemudian soal terakhir, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak garis BE ke garis FH.